Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Saya berdoa kiranya pemeliharaan Tuhan tetap nyata di dalam hidup kita. Genap 8 bulan sudah kita berjuang bersama-sama menghadapi pandemi ini dan harus beribadah secara online. Begitu pula dengan Gospel Community Service juga harus terhenti. Bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan melalui Gospel Community Service secara online. Mari kita mengangkat suara kita untuk menyembah Tuhan walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Mari kita mengingat kasih dan pemeliharaannya, karena Dialah satu-satunya yang layak untuk disembah. Mari kita angkat suara kita. Kita katakan, ini aku Tuhan, datang untuk menyembahmu. Here I am Lord, to worship you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether wonderful to me. Altogether wonderful to me. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada saat ini kami
kami masih bisa bersama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui suara kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang layakkan ke setiap kami Tuhan, untuk memuji-Mu Tuhan dan menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Walaupun di tengah-tengah badai pandemi ini Tuhan, penyertaan Tuhan serta pemeliharaan Tuhan begitu nyata di dalam hidup kami. Sehingga sampai pada saat ini, pada malam ini Tuhan, kami bisa hadir bersama-sama di sini. Meskipun kami tidak dapat bersama-sama hadir di dalam gedung gereja, tetapi kami percaya kuasa Tuhan nyata dan hadir di tengah-tengah setiap kami, di tengah-tengah rumah kami, di tengah-tengah keluarga kami yang sedang bersama-sama menyaksikan dan mengikuti dan memuji Tuhan bersama-sama melalui Gospel Community Service online ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan ini dan untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan Gospel Community Service ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, seringkali ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi kesulitan, di saat itulah iblis datang untuk menggoda, sehingga kita lupa bahwa Tuhan ada untuk membela kita sebagai kekuatan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, janganlah lupa dan ingatlah senantiasa bahwa Tuhan ada kekuatan kita, Dialah benteng perlindungan kita. Dia akan membela kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala persoalan dalam hidup ini. Amin saudara-saudara. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depan kita, Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat
keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Saudara, seringkali kenyataan yang ada tidak sesuai dengan keinginan dan rencana kita. Seperti saat ini, banyak sekali rencana-rencana kita di tahun ini hilang begitu saja, dan kehidupan menjadi tidak menentu. Tapi mari sekali lagi kita mengingat, ada tangan Tuhan yang menjadi kekuatan dan penopang. Mari kita bawa segala kekhawatiran kita ke dalam doa. Yakinlah dan percayalah, dalam doa ada kuasa Tuhan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata
Tuhan seperti pujian yang boleh kami nyanyikan. Kami percaya bahwa di dalam doa yang kami naikkan ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ada kuasa-Mu yang sanggup mengubahkan segala kondisi keadaan yang kami alami. Tetapi Tuhan, ajar juga kami sebagai anak-anak-Mu untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami tidak hanya berhenti di dalam doa kami kepada Tuhan, tetapi kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan melalui itu kuasa Tuhan boleh bekerja untuk mengubahkan segala keadaan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat hari ini kami boleh sama-sama memuji Tuhan. Kami boleh sama-sama menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan di dalam ibadah gospel community. Biarlah Tuhan, pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini tiba waktunya kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman. Kiranya Engkau juga yang boleh berbicara kepada setiap hati kami, mengubahkan kehidupan kami, untuk kami boleh hidup semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Kami siap untuk menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, saya berharap setiap kita boleh terus di dalam keadaan yang baik, sehat selalu, terus bersuka cita di dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema EGP. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang pernah mendengar tema kata ini, EGP. Apa itu EGP, Bapak Ibu? Bapak Ibu, EGP itu adalah sebuah singkatan. Ya, jadi dulunya ini katanya sebuah kata gaul, istilah gaul. Ya, di tahun 90-an. Jadi memang walaupun istilah ini sudah klasik, tetapi istilah ini masih sering dipakai Bapak Ibu. Secara khusus buat anak-anak muda yang pernah atau anak-anak yang pernah muda di tahun 90-an. Nah, Bapak Ibu, EGP itu singkatan dari apa? Singkatan dari emang gua pikirin gitu ya. Jadi singkatannya itu emang gua pikirin. Nah, Bapak Ibu, jadi EGP itu adalah sebuah sikap yang cuek, sebuah sikap yang masa bodoh atau juga nggak mau peduli sama apapun yang ada di sekitarnya. Ya, misalnya kalau misalkan teman-teman di sini nih yang punya teman terus lagi galau karena putus cinta, terus dia bersedih, dia nggak mau makan, dia mengurung diri, lalu kita bersikap ya udah cuek aja, biarin aja, itu kan urusannya dia gitu ya, yang penting saya mah masih ya lancar-lancar aja, yang penting saya nggak mengalami yang dia alami. Atau ketika mungkin teman-teman kita lagi kesusahan di dalam mengikuti sekolah online, terus kita ya udah cuek-cuek aja, kita nggak mau bantu dia, orang saya juga lagi susah juga ketika mengerjakan tugas, ketika sekolah online, ya udah kamu punya kesusahannya, saya juga punya kesusahan saya. Atau di tengah-tengah masyarakat kita ada banyak orang yang mungkin kesusahan karena corona ini. Ya, mungkin ada yang susah cari kerja, perekonomian mereka begitu terbatas. Lalu sikap kita, ya kita nggak mau tahu lah, itu mau urusan dia. Yang penting hidup saya masih serba cukup. Hidup saya masih diberkati Tuhan, kalau dia nggak bisa makan itu urusannya dia. Nah, Bapak Ibu, memang sikap ini ya cukup negatif. Tetapi kita juga sebagai orang percaya, kita perlu memiliki sikap ini Bapak Ibu. Ya, karena kalau misalkan kita nggak punya sikap EGP, nanti kita akan jadi baper. Ya, kalau enggak, ya pas kita misalnya melakukan pelayanan atau ketika kita melakukan kebaikan, ya kita bisa bentar-bentar baper, bentar-bentar baper. Ya, kalau kita sudah mempersiapkan misalnya pelayanan, kita sudah menyediakan waktu kita, mengorbankan waktu kita sudah mengorbankan uang kita, tenaga kita berlatih dengan keras. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, ada kritikan, ada masukan-masukan yang negatif yang kurang enak kita dengar, yaitu kita akan menjadi baper, Bapak. Kita akan menjadi marah, kesel, kecewa, lalu mungkin kita akan meninggalkan dan juga kita nggak mau pelayanan lagi. Makanya kalau kita sudah melakukan kebaikan, kalau kita sudah melakukan pelayanan kita, ya kita harusnya bersikap EGP ini. Ya, orang lain mau bilang sok suci lah, orang lain mau bilang sok perhatian lah, sok baik lah, apapun itu, ya kita harus bersikap ya emang gua pikirin gitu ya. Jadi terserah orang mau ngomong apa, bodo amat, yang penting saya melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan.
Nah, sekarang Bapak Ibu kita mau melihat bagian firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Tetapi kita akan membacanya hanya di ayat 19 sampai 21 saja. Lukas 16 ayat 19 sampai 21. Lukas 16 ayat 19 sampai 21. Nah, saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas 16 ayat 19 sampai 21. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kisah ini diceritakan ada seorang kaya dan juga ada seorang yang miskin. Nah, seorang kaya ini memiliki harta yang begitu banyak, orang yang sangat kaya raya. Ya, kalau di dalam bahasa kerennya, orang ini adalah orang yang benghar ya Bapak Ibu. Orang yang begitu banyak hartanya. Bahkan Bapak Ibu, orang benghar ini karena dia saking kayanya, setiap hari kerjanya itu apa? Kerjanya itu hanya bersukaria di dalam kemewahan. Ya, kalau dikata di dalam terjemahan lain dikatakan setiap hari itu kerjanya apa? Bersenang-senang dan juga berpesta pora. Jadi dia itu kerjanya hanya bersenang-senang dan berpesta pora, Bapak Ibu. Jadi wah, enak sekali ya Bapak Ibu kalau kita punya kekayaan terus yang banyak, lalu kerja kita itu cuma bersenang-senang aja dan berpesta pora. Memang enak banget Bapak Ibu kalau kita punya banyak duit. Ya, kita mau makan apa kita bisa beli. Kita mau punya mobil apapun kita bisa beli. Atau kita mau pergi kemana jalan-jalan ke luar negeri kita bisa beli tanpa harus mikirin harga tiketnya berapa. Wah, pokoknya enak ya Bapak Ibu kalau misalkan kita punya banyak duit. Bapak Ibu mau jadi orang kaya? Ya pasti mau ya, nggak ada yang nolak. Saya juga kalau misalkan dikasih pilihan saya juga mau jadi orang kaya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kisah si orang kaya ini, di dalam kisah yang tadi kita baca, kehadiran orang kaya ini dikontraskan dengan kehadiran Lazarus. Kehadiran orang yang sangat miskin dan juga sakit-sakitan. Bapak Ibu, Lazarus itu adalah seorang pengemis yang badannya dipenuhi dengan luka borok. Ada penafsir yang menggambarkan luka Lazarus itu bernanah dan juga sudah berbau busuk. Jadi bayangkan Bapak Ibu betapa menderitanya kehidupan Lazarus. Belum lagi Bapak Ibu, Lazarus itu selalu ada di dalam keadaan yang kekurangan. Dia selalu mengalami kelaparan di dalam hidupnya. Karena bukan cuma 1 hari atau 2 hari aja dia itu ada di depan pintu gerbang rumah orang kaya itu. Tetapi di dalam terjemahan lain juga bahwa Lazarus itu ada di depan pintu rumah orang kaya itu setiap hari Bapak. Jadi setiap hari si Lazarus itu ada di depan pintu rumah orang kaya itu. Nah, jadi si orang kaya itu Bapak Ibu udah pasti sering melihat kehadiran si Lazarus. Orang kaya itu sudah sering melihat si Lazarus itu ada di depan pintu rumahnya. Gimana keadaannya, gimana kondisinya, gimana sakitnya, gimana Lazarus itu sebetulnya sedang menunggu makanan untuk dia bisa makan dari seorang kaya itu. Bahkan Bapak Ibu, karena kondisinya yang sangat kelaparan itu, Lazarus itu hanya bisa berharap dari remah-remah atau makanan sisa yang jatuh terbuang dari meja seorang kaya itu. Tetapi apa yang terjadi? Di situ dikatakan yang terjadi adalah anjing-anjing di sekitarnya itu datang menjilati luka-luka si Lazarus. Bapak Ibu, cerita ini sungguh tragis. Si orang kaya itu tahu dan sering melihat Lazarus ada di depan pintu rumahnya, tetapi nggak ada satupun kebaikan yang dilakukan oleh si orang kaya itu untuk menolong Lazarus. Si orang kaya itu mungkin kalau zaman sekarang bilangnya, ya emang gua pikirin gitu ya. Emang gua pikirin kalau Lazarus mau mati, Lazarus mau kelaparan, Lazarus mau sakit, ya bodoh amat gitu ya. Yang penting kehidupan saya itu sudah cukup. Kehidupan saya itu bisa senang, bisa dijalani dengan bahagia. Bapak Ibu, kalau kita melanjutkan kisah ini, pada akhirnya orang kaya dan Lazarus ini mati Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu melanjutkan membaca kisah ini diakhiri dengan orang kaya dan Lazarus yang mati. Lalu orang kaya itu masuk di dalam neraka dan juga Lazarus masuk ke dalam surga. Nah Bapak Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan si orang kaya ini masuk ke dalam neraka? Apa yang menyebabkan si orang kaya ini masuk ke dalam neraka? Apakah karena dia kaya? Apakah karena kekayaannya? Kalau misalkan karena kekayaannya, berarti kita sebagai orang Kristen gak boleh kaya ya Bapak Ibu.
Jadi kita harus hidup miskin supaya kita masuk surga. Apakah karena kekayaannya? Yang pasti bukan, Bapak Ibu. Bukan karena kekayaannya. Lalu karena apa? Ya, apakah karena si orang kaya ini nggak mau kasih makanan sama Lazarus? Ya, ketika dia melihat Lazarus, dia nggak mau kasih makanan, makanya dia masuk neraka. Yang pasti bukan juga, Bapak Ibu. Karena kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita diselamatkan karena iman kita kepada Yesus. Lalu kalau begitu, apa yang menyebabkan orang kaya ini masuk ke dalam neraka? Nah, Bapak Ibu, di dalam sebuah tafsiran mengatakan ternyata si orang kaya ini bukanlah seorang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Atau juga orang kaya ini bukan orang Saduki yang tidak percaya pada kehidupan setelah kematian. Jadi bisa dikatakan si orang kaya ini adalah orang yang percaya. Bisa dikatakan dia adalah orang yang beriman, orang yang tahu kebenaran, namun dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran tersebut. Bagaimana kita tahu, Bapak Ibu, kalau dia orang yang percaya? Yang pertama, ketika si orang kaya itu mati, dia itu kenal sama Bapak Abraham. Ya, kita bisa lihat di ayat 29 sampai 31. Dia itu kenal dengan Bapak Abraham, Bapak Ibu. Bahkan dalam perikop yang ini diceritakan bagaimana dia itu ngobrol meminta belas kasihan pada Abraham. Karena dia kenal dengan Abraham, berarti dia adalah orang Yahudi yang percaya terhadap Taurat. Nah, Bapak Ibu, lalu yang kedua, ya, kita juga bisa melihat di dalam percakapan tersebut, ya, di dalam ayat 29 sampai 31. Saya akan membacakannya bagi kita semua di dalam versi Alkitab mudah dibaca. Lukas 16 ayat 29 sampai 31. Nah, tetapi Abraham berkata, ada pada mereka kitab-kitab Taurat dan para nabi. Hendaklah mereka menaati apa yang tertulis di situ. Kata orang kaya itu, Bapak Abraham itu saja tidak cukup. Tapi kalau ada seorang dari antara orang mati pergi kepada mereka, mereka akan bertobat. Tetapi Abraham menjawabnya, kalau mereka tidak menaati apa yang tertulis dalam kitab-kitab Taurat Musa dan tulisan para nabi, mereka tetap tidak akan percaya sekalipun ada orang yang mati hidup kembali dan datang memperingatkan mereka. Bapak Ibu, dari percakapan ini kita bisa melihat bagaimana kalau keluarga si orang kaya ini sebetulnya memiliki kitab-kitab Taurat dan juga para nabi. Mungkin mereka juga pernah tahu, pernah membaca kitab tersebut, tetapi mereka tidak mau percaya dengan sungguh-sungguh dengan apa yang menjadi ajaran dari kitab-kitab tersebut. Makanya dalam percakapan itu si orang kaya itu minta Abraham untuk mengutus roh orang mati untuk datang sama keluarganya. Baru katanya mereka itu mau bertobat. Bapak Ibu, hal ini menunjukkan bagaimana hidup si orang kaya dan juga keluarganya itu tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu, jadi yang membuat orang kaya ini masuk di dalam penderitaan yang kekal adalah imannya yang tidak sungguh-sungguh. Jadi karena ia sendiri tahu tentang kebenaran itu, tetapi ia tidak mau melakukan kebenaran itu. Ia tahu hukum Taurat yang berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi dia sendiri tidak pernah menunjukkan belas kasihannya kepada Lazarus. Bapak Ibu, hati orang kaya ini telah dipenuhi dengan keegoisan untuk menyenangkan dirinya sendiri dan tidak mau peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan lain di dalam Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Sekali lagi saya katakan, Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu, seringkali kita sebagai orang-orang Kristen, orang percaya, mungkin kita merasa diri kita itu baik. Atau kita merasa diri kita itu lebih baik daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya, misalnya orang yang mencuri, orang yang membunuh, mencaci maki, marah-marahin orang, memukul orang. Dan saya tidak pernah melakukan hal itu. Dan saya adalah orang yang baik. Ya betul Bapak Ibu. Ketika kita tidak melakukan itu semua, ya kita adalah orang yang baik. Betul. Tetapi Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa ketidakpedulian kita itu merupakan sebuah kejahatan tanpa perbuatan. Ketidakpedulian kita merupakan sebuah kejahatan tanpa perbuatan. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Yakobus mengatakan kalau kita tahu segala sesuatu hal yang baik, lalu kita nggak mau melakukannya, maka kita itu disebut berdosa. Dengan kata lain, kita telah melakukan dosa Bapak Ibu, karena kita tidak mau melakukan.
hanya itu adalah dosa yang pasif. Dosa karena kita tidak mau melakukan perbuatan yang baik yang kita tahu. Bapak Ibu, betapa seriusnya hukuman yang digambarkan di dalam perikop ini. Karena seseorang yang tahu kebenaran tetapi dia tidak mau melakukan kebenaran tersebut. Berarti kalau begitu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman? Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah doing something. Ya, kita melakukan sesuatu. Ya, ketika kita tahu hal yang baik, ketika kita tahu kebenaran, jangan kita itu diem aja. Jangan kita bersikap masa bodoh dan tidak mau peduli. Ya, tetapi kita harus melakukan sesuatu ketika kita tahu tentang sesuatu hal yang benar, atau sesuatu hal yang baik. Nah Bapak Ibu, untuk memulai melakukan sesuatu hal yang baik, kita nggak usah jauh-jauh ngomong di luar sana untuk orang-orang yang ada di luar sana. Mari kita memulai dulu dari keluarga kita. Kita mulai dari keluarga kita, lalu bagi gereja, lalu bagi saudara-saudara seiman kita, dan juga bagi saudara-saudara sesama manusia yang ada di sekitar kita. Ya misalnya kita sebagai seorang anak, ya ketika kita tahu sekarang itu cari uang itu susah, ya toko juga sepi, bahkan kita bisa melihat usaha-usaha banyak yang tutup, atau untuk mencari pekerjaan juga bukan hal yang gampang di dalam masa-masa sekarang. Nah mari kita itu jangan jadi anak yang maunya itu dipenuhi terus kebutuhan kita. Kita malah merengek-rengek sama orang tua kita ketika pengen sesuatu, misalnya pengen handphone baru, pengen sepatu baru. Kita itu maksa orang tua kita untuk memenuhi kebutuhan kita, tanpa kita mau peduli sama mereka yang susah atau banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, atau misalnya ketika sebagai seorang anak kita melihat di rumah itu lagi pada kotor gitu ya, berantakan, lalu kita melihat itu dan kita tahu sebagai seorang anak seharusnya kita bantu orang tua kita bersihin. Tapi yang ada apa? Yang ada kita malah pergi pura-pura nggak tahu, lalu kita masuk kamar, lalu kita pura-pura belajar, atau kita main game dan kita nggak mau tahu dengan mereka, dengan keadaan rumah kita. Nah jangan jadi seorang anak kita yang cuek, nggak mau peduli ketika orang tua kita sudah capek, sudah lelah pulang kerja. Mari kita bantu mereka. Kalau misalkan kita makan, mungkin setidaknya piring yang kita pakai kita cuci sendiri dan lain sebagainya. Atau kita sebagai seorang suami, kita tahu misalnya istri kita itu butuh sekali ya, sebagai seorang wanita itu butuh teman untuk ngobrol, butuh perhatian, butuh sebuah pujian atau penghargaan. Tetapi kita sebagai seorang suami malah cuek. Pulang kerja kita maunya ngikutin hobi kita sendiri. Kita maunya istirahat, atau kita maunya hanya main game aja, nonton aja, tanpa kita mau peduli sama istri kita. Ya, atau sebagai seorang istri juga kita nggak mau peduli sama suami kita, sama anak-anak kita. Misalnya suami pulang kerja capek, bukannya istri itu nyiapin makanan, tapi yang ada istri itu langsung apa? Langsung cuap gitu ya. Istri itu langsung marah-marah sama suami. Dia cerita bagaimana dia beres-beres, udah capek, terus diacak-acak lagi sama anak-anak, terus ada cucian yang banyak, ada setrikaan yang numpuk, bingung mau masak apa setiap hari. Wah, keluar dah omelan atau ocehan dari A sampai Z. Jadi suami bukannya pulang, rest, istirahat, tapi malah dapat marah-marahan dari seorang istri. Ya padahal istri itu harusnya tahu apa yang menjadi tugasnya sebagai seorang istri. Tapi ya kadang ya begitulah ya, tahu tinggal tahu. Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir banyak banget dosa kita karena kita itu gak mau melakukan apa yang baik yang kita tahu. Karena itu hari ini saya mengajak setiap kita, mari kita mulai dari keluarga kita. Mari kita mau melakukan apa yang baik itu. Seorang suami, mari kita menyediakan waktu buat istri kita, buat anak-anak kita. Mari kita berikan pujian buat istri kita, apresiasi buat mereka, apa yang udah mereka lakukan pada hari itu. Mari kita coba mengerti juga setiap perasaan mereka ketika mereka lagi kesel, lagi marah, lagi jengkel. Mari kita coba menjadi seorang pendengar yang baik. Sebagai seorang istri, mari kita juga terus berusaha untuk melayani suami kita. Kita mengerti kelelahan sang suami kalau sudah capek cari kerja, pergumulan suami di dalam pekerjaannya. Mari kita juga hargai usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh suami dan juga anak-anak di dalam studi mereka. Sebagai seorang anak, mari kita belajar juga untuk terus tidak menuntut sama orang tua kita untuk memenuhi apa yang kita mau.
Kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kita belajar memberikan perhatian kita sama orang tua kita. Kalau orang tua kita sedang lelah, mari kita pijitin mereka, atau kita ngobrol-ngobrol santai, atau kita nggak mengganggu waktu istirahat orang tua kita. Bapak Ibu, setelah kita memulai dengan keluarga kita masing-masing, mari kita juga mau peduli sama gereja. Ya, secara khusus mungkin sama gereja di mana kita berjemaat. Misalnya Bapak Ibu, gimana perasaannya ketika misalnya bendahara gereja ya setiap awal bulan mengumumkan kondisi keuangan gereja kita itu lagi minus sudah beberapa bulan ini. Gimana perasaan Bapak Ibu? Apakah kita sedih atau kita ya biasa aja? Atau kita mungkin cuek, masa bodoh, atau kita malah memiliki rasa prihatin dan juga kita ingin mengambil bagian untuk membantu. Nah, saya percaya kalau jemaat GBIB di tempat ini pasti nggak ada yang cuek ya Bapak Ibu. Kalau yang cuek itu jemaat lain. Ya Bapak Ibu, pasti kalau kita dengar keuangan gereja lagi minus, pasti kalau jemaat GBIB ini pasti langsung tergerak hatinya untuk memberi. Cuma masalahnya itu mungkin kita nggak tahu bagaimana kita caranya memberi persembahan untuk gereja. Ya karena banyak jemaat juga mungkin dalam masa pandemi ini susah kasih persembahan karena ya mungkin harus transfer. Karena nggak ngerti caranya atau juga nggak punya rekening bank. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita kesulitan transfer, caranya Bapak Ibu bisa kumpulin misalnya di satu celengan atau juga sebuah amplop. Ya, setiap minggu kita beribadah kita bisa masukin ke amplop atau celengan. Setelah 1 bulan Bapak Ibu bisa kontak gereja, ada TU gereja, atau bisa hubungi rohaniwan atau majelis. Nanti kita akan atur untuk menjemput persembahan tersebut. Bapak Ibu, kalau kita sudah memulai segala yang baik buat keluarga kita, buat gereja kita, mari saat ini kita juga perlu melihat apa yang ada di sekitar kita. Jangan kita hanya fokus untuk diri kita sendiri, buat gereja kita, dan juga buat keluarga kita. Karena sebagai orang-orang percaya kita itu dipanggil untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Nah Bapak Ibu, di dalam masa pandemi ini ada begitu banyak orang-orang yang ada di dalam kondisi dan keadaan yang susah dan juga membutuhkan pertolongan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu setiap kita itu tahu hal itu. Tetapi yang sering terjadi adalah kita itu menjadikan masa pandemi ini sebagai alasan untuk kita tidak melakukan kebaikan kepada mereka. Kita alasan harus jaga jarak dari mereka, atau kita takut tertular corona sampai akhirnya hidup kita itu tertutup dan kita nggak mau tahu sama apa yang ada di sekitar kita. Yang penting adalah saya sehat, keluarga saya sehat, dan hidup saya itu serba cukup. Padahal kita tahu Bapak Ibu, kalau kita mematuhi protokol kesehatan dengan ketat, ya maka resiko penularan corona itu sangat kecil. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan itu akan melindungi kita ketika kita menjadi saluran berkat buat orang lain dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan sebaik mungkin. Tetapi Bapak Ibu, biasanya orang-orang yang EGP ini dia mempunyai beribu-ribu alasan untuk tidak menolong atau melakukan kebaikan bagi orang lain atau bagi sesama kita. Bapak Ibu, pada akhirnya kita akan melihat orang-orang percaya itu seperti seorang imam atau seorang lewi yang ketika melihat ada seorang yang membutuhkan pertolongan karena dirampok, tetapi dia hanya lewat saja, dia tidak melakukan apa-apa. Karena ada begitu banyak mungkin pikiran-pikiran atau pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalam pikiran mereka, sehingga mereka tidak mau melakukan apa-apa. Namun Bapak Ibu, saya berdoa biarlah setiap kita yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh memiliki hati seperti seorang Samaria yang tidak berpikir terlalu panjang untuk menolong sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu, lihatlah sekeliling kita dan lakukanlah sesuatu bagi mereka. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan yang berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, memang perbuatan kita tidak membawa kita kepada keselamatan. Karena keselamatan itu kita dapatkan karena iman kita kepada Yesus. Tetapi Bapak Ibu, jangan lupa firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Karena itu Bapak Ibu, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini dapat mengubahkan hati kita untuk lebih peduli kepada sesama di sekitar kita. Mari kita melakukan perbuatan yang baik sebagai bukti iman kita
kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa kepadanya. Kita mau mengoreksi setiap hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Apa yang menjadi bukti kita? Kalau kita adalah orang-orang yang percaya, kalau kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan, apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi perintahnya? Bapa, dengan penuh rasa malu kami datang kepadamu Tuhan. Kami seringkali mengaku diri kami adalah orang-orang yang percaya. Kami sering mengaku bahwa diri kami adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tapi seringkali juga kehidupan kami tidak mencerminkan sebagai orang-orang yang percaya. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih belum peduli, atau kami bahkan tidak peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kami. Terhadap sesama kami yang membutuhkan pertolongan, seringkali mungkin kami bersikap cuek, tidak peduli. Kami mungkin hanya mementingkan diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kami boleh sama-sama kembali diingatkan. Dan biarlah firman Tuhan juga boleh mengubahkan hati kami, untuk kami boleh semakin peduli, semakin mengasihi mereka. Dan kiranya kehadiran kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Karena itulah tugas kami sebagai orang-orang percaya. Kiranya Tuhan yang boleh menolong dan memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, Engkau mengerti, Engkau tahu apa yang menjadi kesusahan kami, apa yang menjadi pergumulan kami saat ini. Karena itu Tuhan, kami juga mohon agar Tuhan boleh terus menolong kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita untuk menjalani kehidupan ini di dalam berbagai pergumulan kehidupan yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari pada saat ini kita bersama-sama berseru kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang terdampak oleh pandemi ini. Biarlah kiranya kasih Tuhan nyata dan nama Tuhan dimuliakan atas negeri ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sungguh kami mengucap syukur
biar kemuliaan Tuhan akan nyata ucapkan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati Tuhan, kami tahu hati-Mu ada di bangsa kami, ada di bangsa ini. Bagi bangsa kami, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan atas seluruh negeri kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa segala rancangan-Mu adalah sempurna dan tidak pernah gagal Tuhan. Biarlah melalui peristiwa yang kami alami ini Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan atas negeri ini. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia, karena Dialah Allah yang besar, Allah yang perkasa. Sebab Kau besar Tuhan, kekuatan-Mu sungguh ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab